buah roh ke lemah lembutan. Wah, senang sekali rasanya bisa menikmati liburan jalan-jalan ke Jogja. Akhirnya sampai juga di Jogja. Teman-teman, ternyata keren sekali Keraton Yogyakarta ini. Saya bisa belajar banyak sejarah tentang keraton dan kota Yogyakarta. Oh iya, masyarakat Jogja terkenal loh dengan tata krama, unggah-ungguh bahasa yang digunakan, menggunakan bahasa Jawa yang halus. Apalagi ketika berbicara di dalam lingkungan keraton. Sugeng rawuh, nggih, boten kenging. Aduh, agak beda ya dengan bahasa Sunda yang sering saya pakai sehari-hari. Mesti gak bisa ngomong dan gak ngerti semua ucapannya. Tapi saya kagum dan salut dengan cara berbicara masyarakatnya yang lemah lembut. Ya, besok saya harus pulang lagi. Libur telah usai. Tapi liburan yang singkat di Yogyakarta mengajarkan banyak hal, termasuk budaya dan tata krama dalam berbicara. Welcome Sweetie Kids dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Apa kabarnya kalian semua? Sepertinya hari ini kalian terlihat sumringah sekali. Wah, maaf, Lause masih terbawa kenangan di Jogja. Maksud Lause, kalian kelihatan sangat bersukacita sekali hari ini. Mungkin karena sudah pergi liburan ya. Pasti kalian senang sekali sudah bisa jalan-jalan lagi. Tapi jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan. Mari, hari ini kita sama-sama bersukacita dengan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari Lause undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan votum dahulu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Yuk, masih dengan tetap berdiri, mari kita bernyanyi, bergerak, memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Kau cukup bagiku. Dunia beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan
Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik. Hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat series Buah Roh yang sudah kita pelajari? Ya, benar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Semuanya terlihat mudah, tapi dalam prakteknya sulit ya. Kita harus senantiasa mengandalkan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita. Termasuk juga buah roh yang hari ini kita pelajari bersama-sama, yaitu kelemah lembutan. Coba, apakah kalian ada yang tahu apa arti kelemah lembutan? Apakah seperti ini? Lo pada jalan-jalan shopping Atau Malioboro, seperti ini? Pak. Atau berjalannya seperti ini? Apakah hanya sekedar itu? Apakah hanya sekedar itu saja? Mari kita belajar tentang buah roh kelemah lembutan berdasarkan apa kata firman Tuhan, apa kata Yesus. Ayo, ikutlah Mari kita belajar dari Sang Guru Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah, banyak orang duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Apa sih itu? Itu apa sih? Berisik sekali. Wah, siapa itu? Ada perempuan yang sedang menangis. Tapi perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang melakukan hal yang tidak pantas dengan orang yang bukan suaminya. Sesuai hukum sah jika kita membunuhnya dengan melemparinya dengan batu. Bagaimana menurut guru? Aduh, apa ya kira-kira jawaban Tuhan Yesus? Apakah Yesus juga akan melempari perempuan yang berdosa itu dengan batu? Loh. Bukannya langsung menjawab. Yesus justru membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Semua orang yang berada di sana dibuat penasaran. Sebenarnya apa ya yang dilakukan oleh Yesus? Tidak lama kemudian, lihat, Yesus pun bangkit dan berkata kepada orang banyak yang sedang menunggu jawaban Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wah, setelah mendengar perkataan Yesus, semua orang terdiam. Suasana menjadi hening, sepi, senyap. Semua orang yang sudah bersiap-siap melemparkan batu, tiba-tiba menjatuhkan batunya dan pergi meninggalkan perempuan itu. Hingga tertinggal Yesus dan perempuan berdosa itu. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Yesus pun berkata dengan penuh kasih, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Anak-anak, apakah kalian bisa membayangkan
betapa anehnya orang-orang yang ada di sana. Yesus bisa saja berteriak kepada perempuan itu karena dia sudah berbuat dosa dan langsung menghukumnya. Tapi berbeda dengan keinginan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin agar perempuan tersebut dihukum. Yesus dengan hikmatnya menyelesaikan permasalahannya bukan dengan kekuatan, bukan dengan teriakan atau perdebatan yang sengit seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Yesus justru menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebagai anak Allah yang berkuasa mengampuni. Dan di saat yang sama, ia juga mampu menyampaikannya dengan perkataan yang baik namun tegas, menyatakan kebenaran tanpa harus berdebat. Dan melalui perkataan Yesus yang lemah lembut namun powerful itu membuat orang-orang yang di sana, termasuk orang-orang pintar seperti orang Farisi dan ahli Taurat, menjadi sadar akan kesalahannya. Begitu pula dengan perempuan yang berdosa itu. Perlakuan dan perkataan Yesus membuatnya sadar dan bertobat dan percaya kepada Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Anak-anak, misalnya saat ini Lause minta kalian mengambil sebuah kertas dan bolpen, dan Lause minta kalian untuk menuliskan hal yang terburuk yang pernah kalian lakukan. Mungkin hal yang sangat memalukan, sesuatu yang kalian tidak ingin orang lain mengetahuinya. Lalu tiba-tiba muncul orang banyak dan membaca isi kertas itu. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan langsung lari? Atau apakah kalian akan jatuh pingsan? Ya, mungkin itulah yang dirasakan oleh perempuan itu. Setiap kita pasti punya sesuatu hal yang kita tidak ingin orang lain tahu. Tapi perempuan itu tidak punya pilihan. Semua orang tahu kesalahannya dan ia ada di tengah-tengah orang yang banyak yang siap untuk menghukumnya, kecuali Yesus. Anak-anak, kisah ini dicatat di Alkitab karena Yesus ingin agar kita semua tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, termasuk kita juga. Hanya Yesuslah yang dapat mengampuni dosa manusia, karena Yesus, Sang Anak Allah yang sudah menanggung semua hukuman atas dosa kita dengan mati di atas kayu salib, agar kita yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Yesus ingin agar kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya untuk belajar dari apa yang sudah Yesus lakukan. Belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dengan rendah hati memilih untuk tetap taat, tidak melawan dan tidak menggunakan kekuasaannya, sekalipun ia diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan dengan perkataan yang lemah lembut, ia meminta kepada Bapa yang di sorga untuk mengampuni orang-orang itu. Anak-anak, kelemah lembutan bukan hanya gaya bicara,
sopan santun, atau sekedar sikap yang ramah. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol dan menggunakan kata-kata dengan tepat dan bijaksana. Karakter kelemah lembutan mendorong seseorang untuk berdamai dan tidak melakukan kekerasan kepada sesama. Paulus dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23 memberitahu kita bahwa hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dalam hatinya harus berbeda dengan orang yang belum percaya. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus itu tidak terlihat, tetapi Ia ada dan selalu tinggal bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menghasilkan buah roh kelemah lembutan yang akan memampukan kita untuk bersikap, berbicara, dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Sehingga orang lain yang melihatnya akan tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Lause tahu kadang kita ada di posisi yang sulit ya. Misalnya ada teman yang membuat kita marah dan bisa saja kita membalas mereka. Apa jadinya ya kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang itu? Dan apa yang terjadi jika kita berkata-kata baik kepada orang itu? Gentleness is so powerful. Kelemah lembutan menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dengan mampu meredakan amarah orang lain dan juga membawa kedamaian. Sama seperti ketika Lause belajar tata krama budaya masyarakat Yogyakarta yang halus dalam bertutur kata. Hari ini Lause juga mau ajak kita semua, anak-anak, mama, papa, termasuk juga diri Lause sendiri, untuk belajar karakter kelemah lembutan dari Tuhan Yesus dan mau bergantung sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus akan berbuah dan menghasilkan buah roh. Apa saja anak-anak? Dari mana ayatnya? Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca sama-sama ayat hafalan kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita ulang dengan menyanyikan lagu Kasih Sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan
juga menyatakan kekuatan kelembutannya dalam hidup kita saat ini. Karena Yesus lembut hati, kita bisa datang kepadanya saat kita sedang galau, sedih, takut, khawatir. Ia mampu untuk membuat hal-hal sulit terasa lebih ringan dan lebih mudah bagi kita. Karena di balik kelemah lembutannya, Yesus punya kuasa untuk memikul beban kita yang berat dan membuatnya terasa ringan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar kelemah lembutan dari Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu taat dan melakukannya. Roh Kudus, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, salam patunggilan. Tepangaken nami kula Benedikta Marcella Humaat. Kula saking jenjang madya. Ing dinten menika kula badhe nyariosaken ingkang kapendhet saking Anak-anak, kalian lebih suka mendengar mama berkata dengan keras dan kencang atau mendengar mama kalian berkata dengan lembut? Pasti kalian memilih mendengar suara mama yang lembut, bukan? Nah, begitu pula dengan orang lain. Orang lain lebih suka kalian berbicara dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang lembut kepada mereka. Seperti apa yang kita pelajari dari Yesus hari ini. Jadi, mari kita selalu perkatakan yang baik juga kepada orang tua, semua orang di sekitar kalian. Be gentle in your word. Bye kids. See you. God bless you.